Hai semua, selamat pagi, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 3. Bagaimana kabar anak-anak semua di sana? Bu Septi doakan semua dalam keadaan sehat ya. Diikuti pelajarannya dengan gembira. Nah, pada hari ini kita akan belajar mempraktekkan tari tepuk tangan. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh harus tetap semangat ya. Perhatikan gambar pada penjelasan Bu Septi. Nanti akan Bu Septi kirimkan juga contoh gerakan tarinya ya. Jadi ini ada nadanya ya anak-anak. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Nah, jadi ini gerakannya disesuaikan dengan lirik lagu. Ketika tangan kanan, berarti kalian mengangkat tangan kanan. Kemudian ketika lirik lagunya tangan kiri, berarti kalian mengangkat tangan kiri. Bu Septi lanjutkan ya. Yang ini. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Nah, itu adalah lagu dengan gerakan tarinya. Kalian bisa ulangi, nanti perhatikan videonya ya. Nah, untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Nah, apa saja ya makanan sehat itu? Anak-anak semua perhatikan gambar ya. Bu Septi akan jelaskan satu persatu. Nah, dimulai dari makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu, dan lain-lain. Kemudian, nah ada lauk pauk, banyak sekali lauk pauknya ya. Misalnya ada daging, ikan, tahu, tempe, cumi, dan lain-lain. Ini ada juga telur. Lanjut. Kemudian sayur-sayuran. Nah, mungkin di antara kalian ada yang kurang suka sayur. Nah, mulai sekarang belajar makan sayur ya, karena sayur ini sangat sehat. Nah, sayur-sayuran misalnya ada kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Selanjutnya, buah-buahan juga sangat baik untuk kesehatan nak ya. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Masih banyak buah-buahan yang lainnya ya. Buah-buahan itu sangat sehat. Nah, ini semuanya makanan sehat dilengkapi dengan susu. Susu ada bermacam-macam juga, ada susu sapi dan ada susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Apa itu mineral, Bu Septi? Nah, perhatikan penjelasan Ibu ya. Yang pertama, makanan mengandung karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Nah, masih ingat nggak tadi makanan pokoknya? Ini nak ya, ada nasi, roti, kentang, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, makanan yang mengandung protein. Nah, protein ini terdiri
dari dua jenis ya, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu berasal dari hewan dan protein nabati berasal dari tumbuhan. Diingat-ingat nak ya. Nih, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur itu adalah contoh protein hewani. Kalau protein nabati, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya tempe dan tahu. Siapa yang suka makan tempe dan tahu? Nah, ternyata tempe dan tahu ini termasuk dalam protein nabati. Wah, ternyata kita udah sering ya makan protein nabati, itu adalah makanan yang sehat. Kita lanjutkan terus ya. Jangan lupa dilengkapi dengan sayurnya. Nah, sekarang makanan yang mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Gampangnya mengingatnya A, B, C, D, E, dan K. Ya, itu adalah macam-macam vitamin. Nah, sekarang makanan apa saja ya yang mengandung vitamin A? Ini ada wortel, mangga, apel, pepaya, cabai, susu, keju, minyak ikan hati, bayam, tomat, dan pisang. Nah, sekarang makanan yang mengandung vitamin C. Ada jambu, mangga. Loh, Bu Septi tadi kan mangga sudah. Iya, dalam satu buah bisa mengandung beberapa macam vitamin. Ya, jadi Bu lanjutkan lagi yang mengandung vitamin C ada pepaya, brokoli, kiwi, paprika kuning, jeruk, tomat, dan stroberi. Nah, sekarang makanan yang mengandung vitamin D. Ada udang, tuna, makarel, kuning telur, susu, daging, sarden, sereal, salmon, minyak ikan, dan jamur. Wah, sepertinya kita kelewatan yang vitamin B nih. Coba kita kembali ya. Nah, ini ya yang kelewatan. Vitamin B kompleks. Banyak sekali ya anak-anak. Ini ada brokoli, jamur, kemudian alpukat, dan lain-lain. Kacang-kacangan juga termasuk dalam vitamin B kompleks. Nah, sekarang vitamin E. Ini ada banyak juga vitamin E, anak-anak ya. Nih, ada minyak zaitun, kemudian tahu, salmon, alpukat, brokoli, dan lain-lain. Ini ada udang juga. Nah, yang terakhir tadi apa? Masih ingat enggak? Vitamin K. Ini ada berbagai macam juga, nak ya, yang mengandung vitamin K. Kalian bisa lihat di sini. Ada apa saja ya? Nih, ada kacang-kacangan ya, kemudian ada kentang dan lain-lain. Nah, sekarang makanan yang mengandung mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nih, ada labu, coklat, ikan, bayam, pisang, dan lain-lain. Jadi dalam satu makanan itu bisa mengandung berbagai macam kandungan gizi. Ya. Nah, sekarang jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Kalau mau tubuhnya sehat dan kuat, kita harus banyak makan makanan yang bergizi. Nah, sekarang amati gambar makanan berikut ini.
Perhatikan ya, beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, nanti ini kalian tulis di buku tulis, nak ya. Ibu akan jelaskan. Nah, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, yang ditulis di buku tulis adalah yang di dalam kotak warna pink ya. Selanjutnya, permen. Sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi permen tuh boleh nak ya, tapi usahakan jangan setiap hari. Dan jangan lupa sikat giginya. Ibu lanjut. Ini ada gambar apa? Ya, tepat, gambar es krim. Es krim sebaiknya sekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi es krim sama seperti permen, nak ya. Selanjutnya ada coklat. Coklat sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Sama alasannya ya. Kemudian selanjutnya ada susu. Susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kemudian ada lauk. Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi susu sama lauk dan daging itu sebaiknya setiap hari. Kalau es krim sama permen sebaiknya jangan setiap hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wah, banyak ya anak-anak. Nah, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Masih ingat enggak cara menjumlahkan bilangan ribuan? Kita gunakan menghitung ke bawah, nak ya. Nah, ini. Perhatikan ya, jadi soalnya kita di sini ada 3.400 ditambah 3.400. Berapa ya hasilnya? Kalian bisa tuliskan ini di buku tulis ya, Bu Septi lanjutkan. Selanjutnya, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, sama cara menghitungnya juga kita susun ke bawah.
Nah, ini kalian tulis di buku tulis lalu dihitung dengan teliti ya. Soalnya tidak perlu ditulis. Cukup melihat di video. Yang kalian tulis adalah soal angkanya, soal ceritanya disimak saja. Ibu lanjutkan. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Kita susun ke bawah. Nah, ini nak ya, kita susun ke bawah lalu kalian hitung dengan teliti. Berarti ada 3 soal ya yang kalian tulis di buku tulis. Yang ditulis adalah soal yang angkanya. Ya, soal ceritanya cukup kalian simak. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan gembira. Ya, jadi Ibu ulang lagi tugasnya hari ini. Kalian menuliskan makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari, alasannya apa, kemudian yang tidak bisa dikonsumsi setiap hari, alasannya apa ya. Boleh kalian gambar biar tugasnya lebih menarik ya. Kemudian yang kedua ada 3 soal berhitung yang hasil panen perkebunan ya. Berarti ada 2 tugas hari ini ya, diselesaikan dengan gembira ya anak-anak. Bu Sefti tunggu nanti disetor di Google Classroom. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.